Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Typing Tutor dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SE MM. Memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan maksud dan tujuan tertentu kepada penerima tanpa adanya basa-basi. Menurut otoritas jasa keuangan, berarti nota atau surat peringatan tidak resmi. Yang kedua, surat pernyataan dalam hubungan diplomasi. Yang ketiga, bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penerangan atau memorandum. Nah, menurut Wikipedia, memo berarti pesan ringkas, yakni pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Pengertian yang lebih lengkap, memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan singkat berupa permintaan pemberitahuan atau hal-hal lain kepada bawahan dalam suatu instansi atau organisasi. Komponen penting dalam sebuah memo mencangkup kepada siapa memo tersebut ditujukan, dari siapa, tentang apa, dan tanggal pembuatan penulisan memo. Memo biasanya hanya berlaku untuk komunikasi secara intern dan dibuat dalam keadaan terpaksa, sehingga kadang-kadang penulis memorandum hanya ditulis dengan tulisan tangan tanpa nomor dan cap instansi, dan prosesnya di luar prosedur yang ada. Dan memo berdasarkan fungsinya. Ada dua jenis, yang pertama itu ada memo resmi. Memo resmi itu artinya digunakan untuk surat pernyataan berhubungan resmi yang berasal dari pimpinan pada bawahannya dan dikeluarkan suatu lembaga, instansi, maupun organisasi. Nah, yang kedua itu ada memo tidak resmi atau memo pribadi. Memo tidak resmi digunakan untuk nota maupun surat pernyataan yang tidak resmi antara teman, saudara, dan pihak ketiga yang terlibat pada sebuah organisasi lembaga dalam instansi tersebut. Memo memiliki fungsi untuk meningkatkan, menegaskan tentang suatu hal maupun urusan. Adapun isi yang terdapat dari sebuah memo antara lain berupa permintaan, instruksi, pemberitahuan, saran, pesan, dan tugas-tugas tertentu. Yang pertama itu, memo berupa bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penjelasan mengenai suatu hal. 2. Memiliki bagian seperti surat, namun lebih sederhana. Yang ketiga, informasi dikirim jelas dan relevan. Yang keempat, biasanya tidak mencantumkan identitas kantor seperti nama kantor, nomor telepon, alamat kantor secara lengkap karena peredarannya yang terbatas. Yang kelima, memo dapat disampaikan secara horizontal atau pihak yang memiliki jabatan setara maupun vertikal, atau penyampaiannya dari atasan kepada bawahannya atau sebaliknya. Yang pertama itu ada kepala memo. Kepala memo itu terletak pada bagian atas dan terdapat kop memo untuk memo resmi, nama penerima, dan nama pengirim. Yang kedua, badan memo. Terdiri dari isi memo itu sendiri, yaitu apa saja yang ingin disampaikan secara singkat pada penerima. Pesan yang ada pada memo harus disampaikan secara tidak terbelit-belit dan jelas. Yang ketiga, kaki memo. Terletak pada bagian bawah memo, isinya memuat tanggal, tanda tangan, dan juga nama lengkap pengirim. Memo yang terdapat pada PT Sumber Karya Jalan Subakti Raya nomor 33 Kendari. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.